Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hananta Hadi Mulyawan dengan NPM 202114150633. Saya di sini ingin menjelaskan konsep otak dan spiritual. Konsep otak secara fisik dapat dijelaskan otak beratnya di kisaran 1200 sampai 1500 gram atau 1,2 sampai 1,5 kg atau 2% dari berat seluruh tubuh. Otak terdiri dari air 75% sampai 80%, lemak 10%, protein 8%. Otak juga mengandung sekitar 100 miliar sel dengan kecepatan berkembang neuron, atau kita bisa sebut sel otak 50.000 sampai 100.000 per detik. Ditemukan juga dari berbagai penelitian yang membuktikan bahwa otak menumbuhkan sel-sel baru. Sel-sel otak tidak tetap seperti ketika lahir tetapi bertumbuh. Andre Maija mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif anak remaja usia 17 tahun merupakan akumulasi perkembangan anak usia 4 tahun sebesar 50%, 4-8 tahun sebesar 30%, dan 9-17 tahun sebesar 20%, sehingga baru tetap tumbuh di otak manusia dewasa. Fungsi dasar otak antara lain bertugas mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan seperti melihat, merasa, meraba, bergerak, keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh, mendengar, dan pengaturan fungsi organ tubuh. Sedangkan fungsi luhur otak adalah seputar intelektual kognitif, ingatan, perilaku, dan emosi. Otak dapat menjadi 3, yaitu 1. Bagian depan atau bisa disebut pusat penciuman, 2. Bagian tengah atau bisa disebut pusat penglihatan, 3. Bagian belakang. Bagian ini berkaitan dengan tulang belakang atau bisa disebut pusat gerak spontan. Seiring dengan fungsinya, otak juga dibedakan menjadi 3, yaitu otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Otak kanan berfungsi dalam hal konseptual, analogis, khayalan, musik, kreativitas, imajinasi, warna, gambar, ide atau gagasan mencari hal-hal yang baru. Kesadarannya bersifat keseluruhan. Daya ingat otak kanan bersifat panjang dan otak kanan bertugas menggerakkan bagian badan sebelah kiri. Terdapat setidaknya 5 cara melatih kekuatan otak kanan. 1. Selalu bertanya, seperti adakah cara lain? 2. Menyambung ide-ide yang tidak terhubung. 3. Melihat dari atas dan menyeluruh terhadap hal-hal yang rutin. 4. Memandang masalah sebagai batu loncatan menuju ide baru. Dan 5. Mendobrak rutinitas. Otak kiri kebalikan dari otak kanan. Otak kiri bertugas menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan. Otak kiri berperan dalam pembedaan angka, tulisan, bahasa, hitungan, logika, berpikir urut, runtut, sistematis adalah aktivitas otak kiri. Istilah populer yang memayungi kegiatan otak kiri adalah bersifat akademik, intelektual, dan bisnis. Daya ingat otak kiri bersifat pendek. Khususnya tentang kemampuan berbahasa, otak kiri mempunyai bagian yang disebut Broca dan Wernicke. Wilayah Broca berdekatan dengan kulit otak motorik. Tugasnya mengendalikan gerakan otot bibir, rahang, lidah, langit-langit mulut halus, dan pita suara. Kemampuan berbicara seseorang adalah merupakan gabungan dari otot-otot di atas, sehingga kerusakan wilayah ini menyebabkan orang sulit berbicara. Namun, pemahaman bahasa tetap lengkap. Wilayah Wernicke berada di antara esel gyrus yang merupakan penerima utama stimuli pendengaran dan angular gyrus yang bertindak sebagai stasiun antara pendengaran dan daerah penglihatan. Akibatnya, jika daerah ini rusak, seseorang tetap mampu berbicara lancar namun isinya dangkal dan pemahamannya cenderung sirna. Kedua wilayah tersebut di atas, yaitu Broca dan Wernicke,
digabungkan dengan ikatan syaraf yang bernama acute varicose. Bila ikatan ini rusak, akibatnya berbicara seseorang sangat lancar, namun abnormal dan meskipun dapat memahami kata tetapi tidak mampu mengulanginya. Otak tengah. Otak tengah adalah bagian otak yang terletak antara otak kanan dan otak kiri, bertugas menyeimbangkan kerja otak kanan dan kerja otak kiri. Hal ini terbukti dari fakta yang menunjukkan ketidakseimbangan kerja otak kanan dan otak kiri yang diakibatkan oleh tindak pendidikan yang keliru seperti sekolah yang lebih mengatasnamakan otak kiri dibandingkan otak kanan, sehingga pembelajaran lebih bersifat akademik dan kognitif. Akibat lebih jauh, otak kanan peserta didik menjadi tertekan. Lebih jauh lagi, peserta didik menjadi tidak percaya pada kekuatan intuisi, pada daya prediksi, kemampuan perspektif punya hilang. Otak tengah atau mesencephalon juga bagian otak dominan saat pembentukan janin, dan pengaktifan otak tengah dapat dilakukan untuk anak berumur 5-15 tahun. Namun, jika otak tengah diaktifkan dan dilatih, hasilnya sungguh mencengangkan, yakni peningkatan pada daya ingat, daya tangkap, dan konsentrasi. Kemampuan-kemampuan mendasar tersebut di atas sesungguhnya sangat diharapkan dimiliki umat manusia. Jika otak tengah atau midbrain ini diaktifkan, maka ia akan mengeluarkan gelombang otak yang juga karena keseimbangan otak kanan dan otak kiri membuat emosi seseorang menjadi lebih stabil dan juga mengatur hormon di seluruh tubuh. Otak tengah yang merupakan bagian paling kecil dari otak berfungsi layaknya stasiun relay untuk informasi, pendengaran, dan penglihatan, juga menggerakkan mata dan penggerakan tubuh lainnya. Fakta menunjukkan akan banyaknya perilaku menyimpang yang justru dilakukan oleh kaum atau kelompok agamawan. Mereka ini bahkan mempelopori tindak keji yang ditentang keras oleh agama mereka. Contohnya konflik intra dan interagama, teror, korupsi, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya. Mengapa kita perlu banyak akan pentingnya peran spiritual dalam kehidupan? Karena kenyataannya membuktikan bahwa dengan mengikuti perkembangan sains dan teknologi yang setinggi apapun tidak akan cukup kuat untuk mengatasi berbagai masalah manusia. Meskipun dapat dikatakan bahwa iptek membuat hidup menjadi mudah, apa yang dikatakan oleh Goleman benar adanya, bahwa dengan kecerdasan spiritual 80% manusia mampu meraih keberhasilan dalam kehidupan. Riset membuktikan dalam berbagai hal yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh roh terhadap kondisi fisik dan perilaku manusia. Perilaku pendendam, pemarah, pemaaf, optimis, suka menolong, ikhlas memberikan pengaruh besar bagi kesehatan otak. Para pendendam, pelaku tindak kejahatan, orang-orang yang tidak jujur, memiliki kadar zat kimiawi otak yang berbeda dengan para pemaaf, orang yang jujur, optimis, dan orang-orang yang suka berbuat atau melakukan perbuatan terpuji. Sebaliknya, kadar zat kimiawi pada otak dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara kondisi zat kimia pada otak dengan perilakunya. Sebagai contoh, kuatnya kadar serotonin dalam otak, orang akan bersikap lebih tenang, tidak mudah cemas, dalam pergaulan akan mudah menjadi pemimpin. Di sisi lain, perilaku terpuji yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh dengan disertai gerak fisik akan meningkatkan kadar zat kimiawi tersebut. Contohnya, perilaku spiritual, yoga misalnya, atau zikir, mengingat Tuhan. Keduanya dilakukan dengan gerak fisik dan akan berdampak terhadap kondisi zat kimiawi dalam otak tersebut.